pangkal atau dalam bahasa Inggris disebut clove hitch. Simpul pangkal digunakan untuk membuat ikatan awal, dan biasanya dalam kegiatan pramuka kita menggunakan simpul pangkal pada tongkat ya, seperti di gambar. Nah, saya akan mengilustrasikan bagaimana cara membuatnya ya. Ini bentuk akhirnya seperti ini. Nah, untuk membuatnya ya, yang pertama kita ambil tali ya, lalu kita pegang bagian ujungnya ya, dengan ujung tali. Nah, yang pertama kita lakukan seperti ini ya, pada sebuah tongkat. Oke. Selanjutnya ujung talinya mengarah ke sana. Oke. Lalu ujung talinya kembali masuk ke arah sana. Nah, oke. Jika kalian sudah membuat simpul pangkal yang baik dan benar ya, ujung tali dan ujung tali satunya akan saling berseberangan ya. Oke, yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sini. Baik, selanjutnya adalah clove hitch atau simpul pangkal yang kita gunakan kalau sebelumnya menggunakan ujung tali ketika membuatnya, dan ini kita membuatnya menggunakan bagian tengah tali ya. Atau ujung talinya itu ada jauh di sana ya, ujung tali satunya jauh di sana. Nah, bentuk akhirnya seperti ini ya, simpul pangkal. Ini biasanya digunakan dalam kegiatan outdoor, khususnya panjat tebing biasanya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Oke, nah yang pertama kita siapkan bagian tengah tali ya. Kita tidak bisa menggapai ujung talinya untuk membuat clove hitch-nya atau simpul pangkalnya. Jadi kita gunakan tengah-tengah tali. Nah, yang pertama kita buat sebuah kita silangkan talinya seperti ini ya. Lalu kita pasangkan pada pengait atau karabiner. Dipasangkannya seperti ini. Oke, sudah terlihat. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini kita buat lagi silangnya ya, tapi dengan arah yang berbeda. Nah, yang satu talinya di sebelah bawah, yang satu talinya di sebelah atas. Oke, kalau sudah kita tinggal gabungkan ya, seperti ini, lihat. Lalu kita gabungkan. Ini bentuk sebelum dilihat dari atas bentuk seperti ini nanti ya. Nah, kalau sudah kita lihat dari atas, nah, oke ya, sama ya, ini simpul pangkal yang tadi kita praktikkan dengan memiliki ujung talinya. Nah, oke, satu menghadap ke atas dan satu menghadap ke bawah talinya. Ini adalah simpul jangkar ya. Simpul jangkar ini biasanya digunakan untuk pada tongkat pramuka juga seperti ini. Nah, ini bentuk akhirnya, hasilnya. Salah satu aplikasinya biasanya digunakan untuk membuat tandu. Nah, oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuatnya ya. Nah, ini cara membuat simpul jangkar ketika kita memiliki ujung tali ya, atau ujung talinya kita bisa ambil. Pertama kita siapkan talinya ya. Ini tongkat pramuka dan kita silangkan. Nah, sedikit berbeda dari simpul pangkal ya. Untuk simpul jangkar, arah ujung talinya itu searah ya. Jadi tali yang ujungnya sedikit dengan tali yang ujungnya banyak, arahnya sama ya, ke arah sini. Nah, ini bentuk hasil akhirnya untuk simpul jangkar. Baik, selanjutnya membuat simpul jangkar yang tadi kita tidak memiliki ujung tali ya, seperti sebelumnya. Nah, kita memiliki langsung dari tengah-tengah tali. Nah, ini bentuk akhirnya ya, hasilnya. Oke. Nah, bagaimana membuatnya? Ini sangat mudah ya. Untuk membuat simpul jangkar dari tengah tali ya, kita ambil bagian tengahnya. Oke, digabungkan seperti ini ya, lalu kita lipat ke belakang. Nah, kita ambil ujungnya, lalu kita masukkan ke pengait. Nah, seperti ini.
Ini adalah simpul bowline ya, atau bahasa Indonesianya dikenal dengan simpul kambing. Simpul bowline atau simpul kambing ini digunakan untuk mengangkat atau menarik sesuatu. Nah, bisa juga digunakan untuk membuat ikatan pada hewan misalnya. Karena apa? Karena simpul bowline ini ketika ditarik, ketika dibeban, ya, lingkarannya ini tidak akan berubah bentuk semakin kecil, ya, akan tetap bentuknya seperti itu. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Oke, nah, yang pertama kita ambil tali sampai bagian ujungnya. Nah, lalu kita buat seperti ini. Nah, ini ujung tali yang panjang dan ini ujung tali ke bawah yang pendek. Oke, kita buat sebuah lingkaran kecil di sini. Lalu kita ambil ujung tali yang pendeknya, ya, kita masukkan dari bawah ke atas, ya. Lalu kita silangkan di belakang tali yang panjang. Oke, sudah. Tambah. Lalu kita arahkan lagi keluar di sini. Nah, ujung talinya ditahan, kita angkat yang ujung tali yang panjang. Oke, lalu dirapikan. Nah, inilah hasil akhir dari simpul bowline atau simpul kambing. Ini adalah simpul 8 atau figure of 8. Nah, simpul 8 ini biasanya digunakan untuk ujung tali sama seperti bowline sebelumnya ya, atau simpul kambing. Simpul 8 ini digunakan untuk mengangkat sesuatu ya. Nah, biasanya simpul 8 ini digunakan untuk mengangkat harness ya, atau tali yang diikatkan ke tubuh. Misalnya dalam kegiatan pramuka, misalnya menuruni tower ya dengan rappelling ya, atau dalam kegiatan panjat tebing. Nah, ini bentuk akhirnya simpul 8 ya. Nah, kita akan lihat bagaimana cara membuatnya sekarang. Oke, yang pertama kita punya dari ujung tali ya, kita punya ujung talinya. Pertama kita buat dulu sebuah bentuk seperti angka 8 ya. Hampir seperti angka 8. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya dibalik seperti ini. Oke, kita tambahkan panjangnya. Nah, lalu kita gunakan pengait ya untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya sisa tali yang ada ya, sampai tali yang pendek kita masukkan mengikuti alur dari simpul tersebut. Nah, jadi kita masukkan ke sini ya. Lalu kita ikuti alurnya. Oke. Nah, kita balik. Sampai ujung tali yang pendeknya mengarah ke ujung tali yang panjang. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan. Biasakan ketika membuat simpul dirapikan ya bentuknya. Oke, nah, jadi ini akhirnya ujung tali yang pendek dan tali yang panjangnya searah ya, dan bentuknya seperti angka 8. Selanjutnya simpul mati atau bahasa Inggrisnya disebut square knot. Square knot. Nah, simpul ini digunakan untuk menyambung dua buah tali. Jadi kalau kita punya dua ujung tali ya, yang akan kita sambung. Nah, ini biasanya simpul yang paling sering digunakan orang ya. Square knot atau simpul mati.
ini hasil akhirnya. Tapi kekurangannya dari simpul ini adalah ketika dia terikat, ya, apalagi dengan jenis tali yang lebih kecil, ya, itu akan sangat sulit untuk dibuka. Nah, jadi sesuai prinsip pembuatan simpul yang sebelumnya kita bahas, salah satu fungsi mempelajari simpul adalah simpul tersebut mudah dibuka. Ya. Nah, jadi ini juga salah satu simpul yang berguna, ya, untuk tali-tali yang ukuran besar, ya, seperti ini, atau dengan diameter yang lebih besar. Square knot ini bisa digunakan, ya, atau simpul mati ini bisa digunakan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuatnya. Ya, kita punya 2 ujung tali. Oke, saya yakin adik-adik pasti sudah bisa ya membuatnya seperti ini. Nah, hanya satu catatan, ketika membuatnya jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, kalau ini bukan square knot, ya, lihat, satu talinya di atas, satu talinya di bawah. Ini juga sama. Nah, berarti tadi salah dalam akhirnya, ya. Jadi square knot itu kedua tali harus sama-sama di posisi yang sama, ya, tidak atas bawah. Seperti ini jadinya. Jadi tali yang pendek dengan tali yang panjang posisinya sama. Nah, selanjutnya masih digunakan untuk menyambung tali. Nah, dalam pramuka ini disebutnya simpul anyam, atau dalam internasionalnya disebut seat band knot. Nah, fungsinya ini adalah menyambung 2 buah tali yang memiliki diameter tidak sama. Nah, seperti yang kalian lihat, seat band ini juga salah satu fungsinya dia sangat mudah dilepas, tapi kekuatannya, ketika kita tarik, ya, dia bisa menyambung 2 tali ini. Oke, nah kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Oke, nah yang pertama kita punya satu tali dengan diameter yang lebih besar, dan satu tali lagi dengan diameter yang lebih kecil. Nah, ketika kita mau menyambungkan 2 tali ini, untuk tali yang besarnya, ya, kita hanya lipat saja seperti ini. Nah, untuk tali yang lebih kecilnya, oke, seperti ini kalian lihat, kita masukkan dari bawah, oke, dilewatkan ke atas, nah, seperti itu, lalu melewati lagi awalnya. Nah, seperti ini. Oke, saya rapikan dulu modelnya. Oke, nah, ini disebutnya simpul anyam atau seat band. Nah, kalau kita kencangkan talinya, ya, oke, posisinya dirapikan. Oke, nah, untuk lebih aman, ya, simpul anyam atau seat band, ya, biasanya dibuat dengan simpul anyam ganda. Ya, kalau tadi kita lipat 1 kali, nah ini bisa kita ulang, ya, simpulnya 2 kali atau 3 kali. Nah, dan posisi akhirnya itu ke atas, ya, dan tali yang lebih besarnya dilipat seperti ini. Nah, ini disebutnya simpul anyam ganda, ya, atau double seat band. Nah, ini lebih betul dalam praktiknya dibuat seperti ini supaya lebih kuat dan lebih aman. Nah, coba kita tarik, ya, dia tidak terlepas. Selanjutnya, untuk menggabungkan 2 tali, ya, kita juga bisa menggunakan simpul nelayan, atau dalam internasional disebutnya fisherman knot. Nah, fungsinya seperti ini, ya, untuk menggabungkan 2 tali, dan ini bisa digunakan bahkan untuk menggabungkan tali yang licin, tali nilon misalnya, atau tali untuk memancing.
atau benang untuk memancing, bisa digunakan simpul ini untuk menyambungnya. Nah, kalian mungkin familiar dengan bentuk ini ya, seperti beberapa pengrajin gelang ya, ada yang membuat gelangnya menggunakan simpul ini. Nah, fungsinya untuk menggabungkan dua tali dan ini sangat kuat dan bisa berguna untuk permukaan tali yang licin. Nah, ini bentuk akhirnya ya. Nah, kita akan melihat dari awal menggunakan ini. Oke. Sebenarnya cukup mudah simpul nelayan ini atau fisherman knot. Nah, kita punya dua ujung tali yang akan kita gabungkan. Nah, yang pertama kita beri space, misalnya kita ambil ujung talinya sampai sejauh ini misalnya. Oke. Nah, lalu di bagian tali yang sebelah kanan kita buat satu ikatan ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu di sisi yang sebelah kiri dengan tali yang satu lagi, ujung tali yang satu lagi kita buat sebuah ikatan seperti simpul mati ya. Nah, lalu prosesnya adalah kita tarik sehingga kedua talinya bersatu atau bergabung. Nah, dalam praktiknya fisherman knot ini juga di double ya, atau dibuat berulang. Oke. Seperti tadi simpul anyam ya atau seat band. Nah, ikatannya kita buat double di salah satu sisinya. Oke. Coba ya kita lihat hasil akhirnya. Oke, nah hasil akhirnya jadi lebih kuat ya. Oke. Biasakan untuk merapikan hasil simpul. Oke. Nah, jadi ini disebutnya simpul nelayan atau simpul fisherman. Nah, dia bisa dibuka ya, dikendorkan, dan ketika digabung dia tidak akan terlepas.